Halo semua, kita balik lagi ke sesi review ya. Nah, kali ini gue pengen kembali nge-review suplemen gym, yaitu suplemen pre-workout. Satu ini Revo dari Epervolen, satu lagi Powernya juga gue beli dua nih. Ada yang saset, ada yang kemasan langsung botol. Nah, ini gue pengen adu mekanik keduanya, cuman ini dari awal gue akan memberikan penilaian gue secara subjektif ya. Dari dua ini mana yang gue suka. Ya, gue bakal pilih adalah Power. Ini favorit gue. Ada alasannya. Nah, kita perhatiin satu persatu dulu. Pertama, gue mau bahas dari segi kemasan. Oke, pertama gue itu pertama kali beli Power itu yang kemasan saset. Ini isinya kemasan 15 ya. Dalamnya juga seperti ini sih, saset. Nah, gue seneng sama kemasan sasetnya si Power karena rapi bos, ya. Rapi, solid, ya. Menurut gue enak aja sih dilihatnya sih. Harganya juga lumayan murah, sekitar 120.000. Tapi menurut gue dapet feel yang lumayan eksklusif sih dari kemasan kayak gini. Nah, kalau Prevolen ini gue beli yang isi kemasannya isi 7 atau 5 ya, ini isi 7. Ya harganya sekitar 50.000 nggak salah deh, atau berapa gue lupa, pokoknya di bawah 100.000. Cuman ya kalau dari penilaian gue bungkusnya kurang enak sih ya kalau di gue ya. Maksudnya gini, pertama kali gue beli tuh nggak kayak begini ya. Ini kan udah gue masukin tas berkali-kali, jadi ya udah berantakan ya. Terus kalau kemasan saset dalamnya sih so far nggak ada masalah. Cuman kalau gue lihat dari packagingnya, gue rasa lebih solid yang ketengannya si Power tadi itu. Yang kemasan botol gede gue juga suka karena bentuknya juga kayak botol-botol kreatin ya. Maksudnya solid sih kelihatannya. Gue memang belum pernah beli Prevo yang kemasan botol, tapi yang gue tahu itu Prevo kemasan botol, correct me if I'm wrong ya, itu dalamnya terpakai isinya sasetan. Isinya ada 40 saset, sedangkan ini botol isinya sampai 35 serving. Kalau gue pribadi ya, beli botolan gede cuman dalamnya saset, menurut gue ya ngapain sih. Kalau gue kan lebih seneng tuh kalau beli ukuran gede tuh ya bener isinya langsung suplemennya aja gitu, bukan ada sasetan lagi. Sekarang terus kita bongkar nih jeroan dalamnya. Apa sih bedanya si Prevo sama Power ini? Ya, sebenarnya kalau lu cek dari ingredientnya itu hampir sama. Yang sama adalah dia komposisi utama itu ada beta alanin, ada L-citrulline, sama arginin, sama ada kreatinnya juga. Walaupun komposisinya agak sedikit beda. Misalkan kalau di FitLife itu dia beta alaninnya lebih besar 1,6 gram, sedangkan kalau di Prevo itu beta alaninnya cuma 1,5 gram doang. Kalau untuk citrulline malatnya di Prevo itu ada sekitar 1 gram, sedangkan kalau di Power ini L-citrulline cuma 700 mg doang. Ya lebih kecil lah ya. Kalau di Power ini dia ada kreatinnya juga nih 1 gram, sedangkan di Prevo ini kreatinnya cuma 500 mg. Sebenarnya sih menurut gua kreatin di pre-workout ya penting nggak penting. Kenapa? Karena underdose. Karena kan dosis yang disarankan itu kan sekitar 3-5 gram ya. Sedangkan ini kan cuma 1 gram, ini cuma 500 mg. Menurut gua sih cuma kayak untuk ngeramein aja sih. Di Prevo itu ada taurin, di sini nggak ada taurinnya memang. Tapi ya menurut gua ada yang bikin gua lebih prefer Power ketimbang Prevo. Kalau di Power ini dia ada kafein yang 150 mg, kafein anhidrous. Sedangkan Prevo dia tidak ada kafein, tapi dia penggantinya ada namanya ekstra guarana sekitar 25 mg. Ekstra guarana itu memang dimaksudkan untuk mengganti kafein, karena kan semua orang ya cocok sama kafein. Ada yang minum pre-workout itu jadi deg-degan. Makanya Prevo itu memang sebenarnya target pasarnya adalah buat orang-orang yang nggak kuat sama kafein, diganti sama ekstra guarana karena itu juga bisa meningkatkan fokus kita. Tapi bagi orang-orang yang memang terbiasa konsumsi kafein dan kalau nggak kena kafein itu mungkin kurang melek, kurang semangat ya. Prevo mungkin kurang cocok.
ya. Nah, jadi kalau misalkan nanya ke gue gimana pengalaman gue nih pakai keduanya nih, ya. Memang gue ini kan punya riwayat anxiety disorder, dan awalnya juga memang setelah gue sembuh anxiety juga gue memang nggak bisa langsung ngopi. Jadi jujur aja pertama kali gue nyoba power ini ya keras emang. Jadi gue ngerasain kayak, waduh kok jadi kayak rasa cemas lagi ya gitu ya. Deg-degan sih enggak, cuma kayak ada rasa gregetan gitu di badan, gregetan kayak masih rasa cemas. Aku badan aku jadi kayak gak nyaman ya. Jadinya gue ngakalin hanya cuma setengah dosis doang. Misalkan kalau ini sasetan, gue akan nuang itu beneran yang cuma sampai kira sedikit aja sih ya. Kira-kira tuh yang ini udah setengah takaran nih. Dan memang sebenarnya lebih gampang mengaturnya kalau kita tuh gunain yang kemasan botol, karena kan ini kan ada skupnya ya. Jadi pertama kali gue beli yang botol pun gue cuma setengah doang nih, setengah dosis. Tapi akhirnya lama-lama badan gue udah terbiasa. Jadi sekarang sih gue udah hampir satu sajian ini gue udah bisa tahan badan gue. Ya, jadi bedanya gue pernah pulang kantor dengan kondisi yang aduh capek lagi, jalan kan macet lah ya. Capek kerjaan, capek macet, terus juga ya udaranya juga nggak jelas. Tapi ketika gue di jalan sekitar 15 atau 20 menit sebelum latihan gue enggak nih ya pre-workout power, itu gue ngerasa di tempat gym itu jadi lebih semangat aja sih ya, kayak mataku melek gitu, kayak kok bawaannya senang gitu. Sedangkan gue pakai Prevolen, sensasi semangatnya mungkin kurang gitu, nggak semangat gue misalkan gue pakai power. Tapi apakah Prevolen itu mutlak bagi gue kurang cocok di gue? Enggak. Prevolen gue gunain dengan kondisi tertentu. Misal, kalau misalkan dari pagi atau siang gue konsumsi kopi dan kopinya itu mungkin agak banyak ya dan mungkin agak keras, gue sebisa mungkin pas sore mau latihan gue menghindari pakai power, karena yang tadi gue bilang ini kafeinnya menurut gue juga agak sedikit tinggi. Jadi mungkin kalau buat orang-orang yang nggak terbiasa sama kafein atau bukan penikmat kopi yang sampai edik banget, itu bakal bikin badan tuh nggak nyaman ya. Jadi makanya pakai Prevolen aja sih ya. Kemudian dari segi rasa, jadi kalau untuk Prevolen yang gue tahu dia cuma ada satu rasa doang, yaitu rasa green apple. Sedangkan di power ini dia punya 3 rasa. Pertama yang kemasan saset ini dia rasa lemon. Kemasan botol itu dia ada 2 rasa mangga sama ini gue beli ini rasa leci. Jujur ya, gue pertama kali beli ini dan gue buka, baunya enak coy, serius. Enak aja gitu perasaan gue, seger. Beneran ada yang bilang kayak sirup ABC lah, ada. Tapi menurut gue sih bukan kayak sirup, tapi emang seger aja. Dan gue juga penasaran sih, gue pengen juga beli yang rasa mangganya kayak gimana. Rasanya juga ya lumayan seger lah ya kalau bisa pakai air dingin. Sedangkan kalau untuk Prevolen rasa green apple ya enak sih, tapi kan ada tapinya. Maksud gue enak, tapi ya menurut gue nggak seimpresif gue nyoba power. Baik lagi ini selera lidah. Mungkin ini kurang pas di lidah gue, cuma mungkin teman-teman juga mungkin cocoknya pakai Prevolen ya. Jadi untuk masalah tadi gue bilang botol, kemasan, rasa itu subjektif, dan mungkin juga efek juga subjektif juga ya. Di gue yang gue rasa itu gue lebih nendang pakai power, pakai Prevo, kerasa juga. Cuman mungkin karena nggak di sini nggak ada kandungan kafeinnya, jadi fokusnya tuh nggak sampai yang bikin gue bangun banget ya. Kalau untuk masalah harga, Prevolen yang gede itu yang isinya 40, kalau 45 serving ya, itu sekitar sebentar gue gak lupa kan, 350.000 ya. Kalau untuk yang power kemasan 35 serving ini dia harganya sekitar 240.000. Terus kalau untuk yang saset ini harganya 120.000. Sedangkan kalau untuk yang Prevolen ini kayaknya yang isi cuma 7 saset itu seingat gue harganya sekitar 50 sampai 60.000 lah, masih dapat ya. Tapi
Kalau misalkan lu mau milih power, gue saranin sih memang langsung aja beli yang kemasan botol ya, entah itu mangga entah itu eci. Karena ini gue beli sampai 2 kali. Gue nggak tahu ya dari sananya tuh perbedaannya gimana, cara mereka naruh di storage-nya. Tapi berapa kali gue nemuin di sasetan ini tuh gumpalnya juga agak parah. Misalkan ini, mana ya? Oh udah terbuang ini. Coba nanti gue cari ya, mungkin ada fotonya pernah gue simpen, nanti gue tampilin kalau ada. Jadi gumpalnya lumayan parah ya. Jadi kalau dalam isinya 15 itu mungkin ada 3 sampai 4. Itu menurut gue sih udah terlalu banyak sih yang istilahnya tuh dari kemasan yang cuma isinya 5 gram mungkin yang bisa lu pakai sekitar 3 gram doang. Bagi gue sih sayang. Ya, jadi yang sejauh yang gue pakai yang kemasan botol ini udah hampir 2 bulan. Maksudnya 2 bulan gue simpen. Karena kan gue nggak tiap hari juga pakai pre-workout kan. Sejauh ini sih kalau lo lihat ya, ini sih masih aman-aman banget sih. Apa juga gue lebih suka secara subjektif ke FitLife, ke Power ini, karena di Instagram mereka pernah gue tulis sih pas mereka bikin konten tentang pre-workout yang menggumpal, alasannya kenapa. Ya udah, gue kasih komen dong, gue bilang bahwa gue beli yang sasetan dan ada gumpal, dan kemudian ada ownernya nih, ada orang DM gue dan ternyata itu ownernya nanya, ya kayak gimana mas ininya gitu kan, apa gumpalnya, terus gue kasih tauin, gue kasih fotonya, terus dia minta maaf gitu. Oh ya kita akan berbagi dan lain-lain. Menurut gue itu cara yang bagus ya dari pemilik brand untuk memaintain hubungan dengan customernya gitu. Memang dalam setiap produk itu pastilah ada 1-2 batch yang nggak sebagus yang lainnya, tapi mereka ya punya komitmen gitu loh untuk memastikan bahwa barang-barangnya ke depan tetap dengan kualitas bagus dan sampai ke tangan customer juga memuaskan. Nah, akhir kata nih ya, kalau lu kuat sama kafein ya, ini sebenarnya kafeinnya juga nggak gede-gede banget, 150 mg. Tapi balik lagi kan orang beda-beda ya. Saran gua kalau memang lu agak sensitif sama kafein, lu bisa pakai setengah takar dulu dan lu naikin pelan-pelan ya. Apalagi kalau lu selain gak kuat sama kafein dan lu juga punya riwayat kayak gua nih, riwayat gangguan kecemasan, itu juga agak PR ya. Tapi kalau memang lu gua enggak deh, gua nggak mau kafein deh gitu, gua kafein cukup dari kopi aja deh, atau bahkan gua nggak ngopi sama sekali, ya udah mungkin kamu cocoknya sama yang Prevolen ya. Jadi balik lagi ke selera dan kondisi badan masing-masing, karena pre-workout itu beda sama suplemen lainnya ya, kayak kreatin, kayak protein. Dua yang lainnya itu kan memang asupan seharian gitu, kita makan daging ada kreatin, ada protein dan lain-lain. Pre-workout itu kan buat menunjang, itu bukan sesuatu yang penting-penting banget, tapi ketika lo konsumsi itu bisa sangat membantu banget dalam latihan. Oke, segitu dulu ya.